cara bikin komputer kalian bekerja secara otomatis. Tinggal pencet F3, maka komputer kalian akan jalan dengan sendirinya. Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di channel levelup.id. Sebelumnya kita ucapkan dulu selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan buat teman-teman yang menjalankannya. Semoga bulan Ramadan di tahun ini membawa berkah dan juga membawa kebaikan untuk kita semua. Amin. Dan karena kita masuk di bulan Ramadan, mungkin dari kalian banyak yang akan menjalankan ibadah puasa. Di video kali ini kita akan share ke kalian bagaimana agar kita bisa setting laptop atau komputer kita agar bisa bekerja secara otomatis sesuai yang kita perintahkan dengan menggunakan auto hotkey. Buat yang belum tahu tentang auto hotkey, sesuai dengan namanya yaitu auto dan juga hotkey, aplikasi ini bisa kita gunakan dan juga bisa kita program untuk mengkontrol keyboard dan juga mouse kita sehingga kita bisa bekerja dan menjalankan komputer kita secara otomatis sesuai dengan program yang kita buat, teman-teman. Dan di video kali ini kita akan gunakan aplikasi auto hotkey ini untuk menjalankan beberapa pekerjaan-pekerjaan kita yang biasa kita lakukan di depan komputer. Kita akan setting dengan menggunakan auto hotkey ini agar PC atau laptop kita bisa berjalan dengan sendirinya. Sebenarnya pemanfaatan dari auto hotkey sendiri itu ada banyak sekali. Kalian bisa gunakan untuk gaming, misal kalian sedang mainkan game yang membutuhkan kecepatan tangan dan ternyata tangan kalian slow respon, kalian bisa memanfaatkan auto hotkey ini. Kalau kami sendiri dulu memanfaatkan auto hotkey ini waktu masih kuliah, kemudian waktu itu kita sedang ada kerjaan untuk input data dari file Excel ke sebuah aplikasi yang datanya itu ada banyak sekali, ada ribuan. Jadi kita gunakan auto hotkey ini agar dia bisa langsung input data, copy data, paste ke aplikasinya, kirim, dan kita tinggal tunggu saja sampai proses input datanya selesai karena sudah dijalankan secara otomatis dari PC yang sudah kita setting dengan auto hotkey ini. Mungkin juga kalian saat ini sedang butuh aplikasi dan juga sistem seperti ini, kalian bisa ikuti tutorial kali ini. Lalu bagaimana kalau saya tidak bisa buat listing program untuk auto hotkey-nya, Bang? Tenang, di video kali ini kita akan share ke kalian bagaimana cara untuk membuat listing program secara otomatis dengan aplikasi recorder. Jadi kalian tinggal rekam aja kegiatan kalian di PC atau di laptop kalian dan nanti secara otomatis akan menjadi sebuah listing program yang tinggal kalian masukkan ke dalam auto hotkey-nya, teman-teman. Jadi pastikan kalian tonton video ini step by step dan sampai selesai. Dan seperti biasanya, sebelum kita mulai tutorialnya, buat teman-teman yang baru pertama kali menonton video di channel ini, silahkan cek video-video di channel levelup.id. Kalau kalian tertarik, silahkan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video yang bermanfaat selanjutnya. Dan sekarang kita langsung mulai tutorialnya. Oke teman-teman, sekarang kita akan download dulu aplikasi auto hotkey-nya. Silakan kalian klik link di deskripsi pada video ini. Nanti kalian akan langsung masuk ke website dari autohotkey.com. Di sini kalian tinggal pilih download. Kemudian pilih versi yang kalian inginkan, apakah yang versi 2 beta, kemudian versi sebelumnya, atau yang versi saat ini. Kita akan download yang current version, teman-teman, jadi klik di sini untuk mendownload aplikasi auto hotkey-nya. Ukurannya cukup kecil, hanya 3 MB, jadi proses downloadnya harusnya sangat cepat. Setelah selesai, langsung kalian install aplikasi auto hotkey-nya, klik open file, lalu pilih yes. Kemudian kalian bisa minimize browser kalian. Setelah itu di sini kalian bisa pilih custom installation untuk memilih versi auto hotkey yang ingin kalian install, apakah Unicode 32 bit, kemudian Unicode 64 bit atau yang ANSI 32 bit. Tetapi kalian juga bisa pilih yang Express installation untuk menginstal versi dari auto hotkey sesuai yang direkomendasikan. Kita akan pilih yang Express installation, teman-teman, klik di sini. Dan setelah proses installnya selesai, kalian bisa langsung exit. Maka sekarang kita sudah berhasil menginstal auto hotkey, teman-teman. Kita bisa buka aplikasinya. Ini adalah tampilan dari aplikasi auto hotkey-nya. Lalu sekarang cara untuk membuat script auto hotkey sebenarnya caranya sangat mudah. Kalian bisa close ini. Lalu kalian tinggal klik kanan di desktop, setelah itu pilih new, lalu kalian pilih auto hotkey script. Setelah itu beri nama auto hotkey-nya misal test. Kemudian kalian enter. Setelah itu untuk edit scriptnya kalian tinggal klik kanan di sini, lalu pilih edit script.
untuk mengedit script dari AutoHotkey dengan menggunakan aplikasi Notepad. Jadi di sini kalian bisa edit scriptnya menggunakan Visual Studio. Kalau misal teman-teman menggunakan Visual Studio Code, atau kalian juga bisa hanya dengan menggunakan Notepad seperti ini, teman-teman. Tetapi di sini kita tidak akan bahas cara untuk membuat scriptnya ya, karena kami yakin banyak yang menonton video ini belum paham cara untuk membuat script atau programming di AutoHotkey ini. Jadi kita akan share bagaimana cara untuk membuat script otomatis dengan menggunakan aplikasi Recorder. Sekarang ini kita close dulu, teman-teman. Kemudian sekarang silahkan kalian klik link di deskripsi pada video ini lagi untuk masuk ke website dari macrocreator.com. Aplikasi Macro Recorder yang akan kita gunakan kali ini adalah Pullovers Macro Creator. Ini adalah salah satu aplikasi Macro Recorder yang bisa kalian gunakan secara gratis. Kemudian di sini untuk downloadnya kita tinggal pilih download. Kemudian kalau ada ads atau iklan seperti ini kalian bisa langsung close. Lalu di sini silahkan download versi terbarunya yang versi 5.4.1. Klik download di sini. Maka file makro kreatornya akan langsung terdownload. Ukurannya sekitar 18 MB, jadi tidak terlalu besar, teman-teman. Setelah terdownload, kita langsung install juga aplikasi makro kreatornya. Pilih open file di sini. Lalu pilih yes, kemudian kita close browsernya. Setelah itu pilih bahasanya, kita pilih English, kemudian pilih OK. Lalu di sini pilih next, kemudian pilih I accept the agreement, lalu pilih next, kemudian pilih next. Setelah itu pilih next lagi. Kemudian kalian bisa memilih versi dari makro kreatornya, apakah yang 64 bit atau yang 32 bit. Silahkan sesuaikan dengan sistem yang kalian gunakan. Kita akan pilih yang 64 bit, lalu kalian pilih next. Kemudian di sini kalau ada keterangan optional offer yang ada Wear with Companion, di sini kalian bisa pilih decline. Setelah itu kalian pilih install dan tunggu proses installnya sampai selesai. Setelah selesai kalian bisa pilih finish untuk mulai menjalankan aplikasi Pullover Macro Creatornya. Dan ini adalah tampilan saat pertama kali kita membuka aplikasi Pullover Macro Creator. Di sini kalian bisa pilih yang best fit, kemudian pilih OK. Setelah itu di sini akan tampil seperti welcome message atau welcome page. Kalau misal teman-teman ingin donasi ke developernya, kalian bisa pilih donate. Tetapi kalau tidak ya kalian bisa langsung close welcome atau message page-nya ini. Kalian hilangkan centangnya agar nanti tidak muncul lagi, teman-teman. Kemudian kalian bisa close. Kemudian di sini akan ada contoh script yang sudah dibuat oleh aplikasi ini, tetapi ini hanya demo ya. Kalian tidak perlu bingung, kalian langsung pilih new saja, teman-teman. Nah, maka sekarang akan ada makro 1 dan tanpa script atau masih kosong. Sekarang yang pertama kita akan contohkan dulu ke teman-teman bagaimana cara untuk merekam atau membuat sebuah makro dengan aplikasi Macro Creator ini. Caranya sangat mudah, kalian tinggal pilih tanda record di sini, klik. Kemudian akan ada sebuah toolbar di bagian kiri atas seperti ini, teman-teman. Lalu akan ada keterangan untuk record kalian tinggal pencet F9 dan untuk stop record kalian juga pencet tombol F9. Kemudian kita pencet tombol OK dulu, teman-teman. Lalu sekarang kita akan pencet tombol F9 untuk mulai merecord kegiatan kita di komputer yang kita gunakan. Pencet tombol F9. Setelah itu misal sekarang kita akan buka browser Google Chrome. Lalu masuk ke misal levelupid.net. Oke, lalu misal kita scroll ke bawah. Setelah itu scroll ke atas lagi. Kemudian kita close browsernya. Kemudian kita arahkan kursornya ke tengah sini, teman-teman. Baru kita tekan lagi tombol F9. Setelah itu kita masuk lagi ke Pullover Macro Creatornya. Dan ini adalah hasil rekaman atau record yang sudah dilakukan oleh aplikasi Macro Creator ini. Dan di bagian kiri ini adalah script atau makro yang bisa kita gunakan untuk AutoHotkey-nya, teman-teman. Lalu cara untuk menyimpan ini dalam file AutoHotkey caranya sangat mudah. Kalian tinggal pilih file, ini kita pindah ke tengah. Pilih file, kemudian pilih export to AHK. Kemudian di sini kalian bisa setting tombol untuk play makronya tombol berapa. Misal kita gunakan F3, berarti tinggal setting F3. Kalau misal kalian ingin ubah, tinggal double klik di sini. Lalu silahkan ganti tombol sesuai dengan keinginan kalian. Kalian juga bisa setting loopingnya. Kalau misal kalian setting 1, maka nanti recordannya akan bisa diulang hanya 1 kali. Tetapi kalau kalian setting ke 0, maka recordan kegiatan kalian di komputer akan di looping secara terus-menerus tanpa batas sampai nanti kalian memencet tombol yang kalian setting ke tombol stop. Di sini kita akan buat ke 1 dulu, teman-teman. Kemudian pilih OK. Kemudian di sini kalian juga bisa setting tombol untuk stopnya.
centang stop, kemudian setting misal F8. Setelah itu kalian pilih di mana ingin menyimpan file AutoHotkey-nya, misal di desktop. Kemudian kita beri nama misal browser. Lalu save, kemudian pilih export. Setelah selesai pilih OK, lalu kalian bisa close dan close aplikasi pullover-nya. Kita tidak usah simpan. Dan ini adalah file AutoHotkey yang sudah kita buat dengan menggunakan aplikasi Pullover Macro Creator. Lalu sekarang kita akan coba jalankan AutoHotkey-nya. Klik kanan, lalu pilih Run as Administrator. Setelah itu pilih Yes. Kemudian kita akan pencet F3 untuk mulai AutoHotkey-nya. Pencet F3, maka komputer kita akan mulai untuk bergerak sendiri, teman-teman. Nah, dia mulai bergerak sendiri. Kemudian buka Level Up ID. Setelah itu mulai scroll sampai ke bawah. Nah, ini dia jalan sendiri ya, kita tanpa tekan-tekan apapun. Ke atas. Kemudian close. Setelah itu kursornya akan bergerak sesuai dengan keinginan kita. Oke teman-teman, jadi itu adalah contoh yang pertama. Jadi kalian harusnya sudah punya gambaran fungsi dari AutoHotkey dan juga Pullover Macro Creator ini. Kalian bisa merekam kegiatan kalian di komputer dan kalian bisa mengulang-ulang kegiatan komputer tadi sehingga komputer kalian bisa bekerja sendiri. Kemudian sekarang kita akan lanjut lagi ke contoh yang kedua. Ini dulu kita gunakan saat kita kerja untuk input data dari file Excel ke sebuah website. Tetapi di sini kita akan simulasikan untuk input data dari sebuah file Excel ke file Excel yang lain. Tapi ini hanya contoh ya teman-teman. Di sini kita sudah punya data menu berbuka, ada hari ke, ada nomor, kemudian ada makanan dan juga ada minuman. Di sini ada 29 data. Misal kita akan input ke dalam sebuah sistem atau website, tetapi di sini kita simulasikan ke file Excel yang lain. Jadi kita akan input satu persatu mulai dari nomor, kita akan paste ke sini. Kemudian makanan dan minuman sampai ke bawah satu persatu. Sebenarnya kalau kalian pakai Excel tinggal copy ya, tapi sekali lagi ini simulasi misal untuk input data ke sebuah sistem atau sebuah website yang mengharuskan kalian copy satu persatu datanya. Sekarang kita langsung buka aplikasi Pullover Macro Creator-nya. Setelah itu kita langsung pilih record di sini. Lalu pencet OK. Kemudian ini masih belum record ya teman-teman karena kita belum pencet F9. Lalu kita posisikan dulu kursornya di angka 1 karena kita akan mulai copy dari angka. Kemudian makanan, es teh, lalu lanjut ke angka 2, bakso, Sprite, dan seterusnya. Pertama kita posisikan dulu ke sini, lalu pencet Alt Tab, pilih file Excel yang satunya. Ini kita ibaratkan sebagai website atau sistem yang akan kita input ya. Kemudian kita kembali lagi ke file Excel yang pertama. Nah sekarang kita akan mulai untuk record datanya. Ini masih belum ada recordnya teman-teman. Pencet F9 untuk mulai record makronya. Kita pencet F9 dulu. Kemudian kita mulai copy data yang pertama. Langsung kita copy. Lalu Alt Tab. Setelah itu kita paste di sini. Kemudian Alt Tab lagi. Geser ke kanan. Kita copy lagi. Kemudian Alt Tab. Kemudian ke kanan. Setelah itu paste lagi di sini. Alt Tab lagi. Setelah itu kita geser kanan, lalu copy, kemudian kita Alt Tab lagi. Setelah itu geser kanan, lalu paste. Kemudian kita setting posisinya di sebelah kiri, Alt Tab, lalu kita setting posisinya di sebelah kiri. Dan selesai untuk recordnya, pencet F9 lagi untuk stop record makronya. Selanjutnya kita kembali ke aplikasi Pullover Macro Creator-nya. Lalu di sini kalian pilih refresh. Maka sekarang kita sudah berhasil membuat script makro untuk input data dari file Excel yang pertama ke file Excel yang kedua, atau kita ibaratkan sebagai sistem atau website yang akan kita gunakan untuk input data, teman-teman. Selanjutnya kita akan langsung export script ini ke file AutoHotkey, pilih file, kemudian pilih export to AHK. Lalu di sini kalian bisa setting untuk play-nya kalian ingin gunakan tombol berapa, kita akan setting ke F3 tetap. Tetapi untuk loopnya kita akan ganti karena kita akan gunakan untuk menginput data sampai 29. Jadi di sini kalian bisa setting untuk loopnya sampai 29. Caranya kalian double klik di sini. Lalu kalian setting untuk loopnya ke 29. Atau mungkin kalian ingin setting loopnya unlimited atau infinite, kalian bisa masukkan 0. Maka nanti scriptnya akan diulangi tanpa batas atau infinite teman-teman. Setelah selesai kalian pilih OK lagi. Kemudian untuk stopnya kita tetap setting di angka F8. Setelah itu kita akan simpan di desktop. Lalu kita beri nama misal percobaan kedua. Pilih save. Kemudian pilih export.
Setelah selesai pilih OK, lalu ini bisa kita close. Kemudian untuk pullovernya kita close juga, kita simpan, misal kita simpan di instalan game, kita beri nama 2. Setelah selesai, sekarang kita akan running script AutoHotkey-nya. Klik kanan, kemudian Run as Administrator, lalu pilih Yes. Kalau sudah ada icon AutoHotkey berarti dia sudah running, tetapi masih belum jalan ya, karena kita masih belum pencet tombol F3. Kita masuk ke file Excel-nya dulu, kita buka dulu, ini kita hapus. Oke, sekarang kita masuk ke file Excel yang pertama, lalu sekarang kita mulai pencet tombol F3 untuk mulai running scriptnya. Nah, harusnya dia mulai copy. Nah, ini dia mulai gerak sendiri, teman-teman. Kemudian di paste di sini. Setelah itu kembali lagi. Kemudian di copy lagi. Nah, ini dia jalan sendiri ya, teman-teman. Jadi ini tidak kita gerakkan dengan mouse ataupun keyboard. Jadi mouse dan keyboardnya gerak sendiri. Jadi komputer kita sudah berhasil bekerja secara otomatis. Jadi kita tinggal tunggu saja nanti sampai semua datanya terinput. Nah, di sini kalau misal kalian ingin stop di tengah-tengah scriptnya, kalian tinggal pencet F8 sesuai yang sudah kalian setting tadi. Nah, ketika kalian pencet F8, maka dia secara otomatis akan berhenti si AutoHotkey-nya. Jadi kalian bisa jalankan lagi secara manual. Kemudian tadi kalau misal ternyata kecepatannya masih lambat ya, kalian juga bisa setting agar prosesnya bisa lebih cepat lagi. Kalian bisa buka AutoHotkey-nya, klik kanan, kemudian pilih Edit Script. Lalu di sini kalian tinggal ganti aja yang di slip ini, teman-teman. Slip ini adalah delay-nya. Kalian ganti misal dari 16, misal kalian ganti ke angka 2 atau ke angka 1. Sampai bawah kalian ganti satu persatu untuk angka slipnya ini. Nah, misal mulai dari sini ya, ini slipnya kan sampai 100. Misal kita akan ganti ke 10. Nah, ini slipnya misal kita ganti ke 12. Lalu ini kita ganti ke 12. Kita ganti ke 12. Kemudian kita ganti ke 12. Ini satuannya millisecond ya, teman-teman. Jadi 12 ini adalah 12 millisecond. Atau mungkin kita ganti ke 60. Dari 10 misal ke 60. Nah, kalian ganti slipnya ini ke angka 60 semua, agar dia bisa jalan lebih cepat. Nah, yang 1000 ini kalian ganti biar dia cepat. 200 kita ganti. Yang kurang dari 60 kita biarkan. Seperti 16 kita biarkan. Setelah selesai kalian tinggal save. Kemudian coba jalankan lagi AutoHotkey-nya. Run as Administrator lagi, pilih Yes. Lalu kita coba input lagi datanya. Kita hapus. Kemudian masuk ke sini, lalu pencet F3 untuk mulai running scriptnya. Oke, di sini dia mulai copy. Kemudian harus paste di sini. Nah, dia lebih cepat, teman-teman, jika dibandingkan dengan yang tadi. Geser kanan, paste. Nah, itu masih ada delay yang belum kita ubah tadi ya. Jadi delaynya masih lama. Kemudian lebih paste. Nah, dia sekarang jalannya jadi lebih cepat dibandingkan yang tadi. Jadi kalau misal teman-teman ingin lebih cepat lagi, delaynya silahkan kalian ganti delay-delay yang lama, yang terlalu panjang. Kalian kecilkan ke angka 60 atau mungkin lebih cepat ke angka 10 atau 20 millisecond. Tetapi jangan terlalu cepat, nanti prosesnya tidak bisa kalian pantau. Jadi silahkan sesuaikan dengan kebutuhan kalian, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi seperti itu cara untuk membuat komputer kita bisa bekerja secara otomatis dengan menggunakan AutoHotkey dan juga pullover macro recorder. Silahkan kalian gunakan dan manfaatkan aplikasi ini sesuai dengan kebutuhan kalian, karena yang ada di video ini hanyalah contoh dan juga memperkenalkan kalian tentang AutoHotkey dan juga pullover macro recordernya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sebarkan video ini ke sosial media kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.